Shalom. Hari ini banyak sekali yang nggak datang. Mungkin tadi ada beberapa telepon, mereka tidak bisa hadir. Masalah keluarga, masalah banyak sekali. Dan saya percaya kita yang diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini, Tuhan akan melakukan satu hal yang sangat luar biasa, sehingga saat pulang nanti kita akan diberkati. Amin. Saya akan buka di dalam kitab surat kepada jemaat di Efesus pasal 5 dimulai ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita baca dulu sampai ayat 33 ya. Terus, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan membandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, seperti hubungan istri dan suami ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Kita baca ayat ini dan kita merasakan apakah sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Arti sebagai suami, arti sebagai istri, ya. Yang istri harus menghormati, yang suami harus mengasihi. Bentuk daripada mengasihi dan menghormati ini, saya tidak sedang PA, jadi saya tidak menjelaskan di dalam firman Tuhan ini secara PA, tetapi karena ini khotbah bentuknya, jadi saya akan memberikan satu penerapan dan pengertian secara supaya gampang dicerna. Bentuk rasa menghormati dan bentuk rasa mengasihi itu dalam kehidupan kita, itu bagaimana yang kita lakukan. Karena sama juga dengan si penulis di kitab Efesus ini, dan Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat yang ada kepada salah satu muridnya, yaitu Timotius. Dia menulis juga demikian di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Jadi tadi itu dia mengajarkan kepada jemaat di Efesus bagaimana seharusnya yang harus dilakukan dalam keluarga, hubungan suami istri ya. Tetapi dia menulis kepada salah satu muridnya, yaitu Timotius, keadaan dunia nantinya ataupun pada saat itu juga yang terjadi adalah seperti ini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini bukan nanti,
Kalau ini ditulis mungkin hampir 2000 tahun yang lalu, berarti kapan nantinya kalau masih nanti lagi? Kan pada waktu itu sudah terjadi seperti itu ya sampai sekarang. Masa yang sukar, apa ini? Coba kita lihat ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Pada waktu kita baca ini pasti hati kita ngomong, itu bukan aku. Betul? Tapi coba nanti kita cek dalam kehidupan kita, ya secara psikologi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Rasul Paulus ini menulis kepada salah satu muridnya Timotius ini bukan karena dia bisa nerawang, bukan ya. Tetapi dia dikasih hikmat daripada Roh Kudus, apa yang harus ditulis dan menjadi peringatan bagi salah satu muridnya, yaitu Timotius. Dan ini dikanonisasi menjadi sebuah firman Tuhan. Dan ini sebuah firman Tuhan itu pasti sudah benar-benar terjadi dalam kehidupan saat ini. Padahal tadi dia menulis di dalam tulisannya kepada suratnya kepada jemaat di Efesus, kan sudah diajarkan toh bagaimana hubungan suami istri, betul ya? Nah, terus kalau kita baca seterusnya kayak apa? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang 5 terakhir, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Seperti kita ini, ya, menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Terus pasti kita ngomong, itu bukan saya. Itu orang yang datang di gereja tetapi tidak percaya kepada Kristus, tidak mengakui bahwa betapa luar biasanya Injil itu dalam hidupnya. Tapi kenyataan yang saya lihat dan yang terjadi di dalam kehidupan saat ini, banyak sekali konseling itu, rumah tangga itu suami istri terjadi cekcok yang cukup serius. Masalahnya cuman karena masalah yang suami merasa sudah kerja bertanggung jawab sedemikian rupa, dan yang istri sudah bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan mereka menuntut untuk dihargai apa yang sudah mereka lakukan. Dan untuk hal yang demikian sampai terjadi percekcokan yang sangat luar biasa. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Pada waktu saya merenungkan ini, saya mulai berpikir, sifat manusia di dalam keberdosaan. Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Tetapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, segala sesuatu yang Allah ciptakan kena kutuk karena dosa itu, termasuk manusia. Dan di dalam kehidupan kita yang sudah menerima Kristus, kita masih pakai tubuh yang lemah ini. Oleh karena itu, firman Tuhan diberikan kepada kita untuk mengatasi segala kelemahan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kenapa seperti itu? Ya, kembali lagi kita harus belajar tentang soteriologi, doktrin keselamatan. Allah datang sebagai manusia untuk memberikan hidup bagi kita,
Dia mati bagi kita, dosa kita diampuni. Amin. Tujuan Allah memberikan hidupnya bagi kita bukan hanya supaya kita masuk surga. Kalau cuman supaya kita masuk surga, itu aja, ya. Saat kita percaya, saat itu juga kita dibawa ke surga, karena tujuannya kalau seperti itu. Betul ya? Tapi Allah memberikan hidup bagi kita, selain yang pasti, kalau kita percaya kita masuk surga, pada saat kita di dunia, kita harus mendemonstrasikan kemenangan atas dosa itu sendiri. Melalui siapa? Melalui diri kita. Nah, caranya bagaimana? Harus nyata melalui kehidupan kita yang dulunya pada waktu kita belum ditebus, kita hidup di dalam kuasa dosa. Tetapi kalau setelah kita ditebus, kita berada di dalam kuasa kebenarannya. Sehingga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan harus nyata, kebenaran itu harus mampu mengalahkan kuasa dosa. Kalau memang kita percaya bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Betul ya? Nah, sekarang kita mulai belajar lebih dalam. Ini kita mengerti dulu dengan baik. Jadi jangan berpikir yang lain-lain dulu. Kenapa kalau kita tidak ada pemikiran seperti ini? Kita sering kali jatuh dalam dosa. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita sering ngomong kayak apa? Waduh, kena dosa ini aku gak bisa menang. Aku mesti jatuh terus. Gak kuat aku. Ingat, untuk yang gak kuat itu sudah dilakukan Kristus di dalam kematiannya di salib, ya. Untuk yang kamu gak bisa atasi itu, yaitu apa? Kuasa dosa yang saat ini mungkin tidak tahu dosa model apapun juga. Kalau aku kena yang kayak gini aku tidak mampu. Itu sudah dilakukan Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Untuk hal yang itu Kristus mati di kayu salib supaya kuasa dosa yang saat ini yang mengganggu kamu terus, yang kamu tidak kuat itu sudah dikalahkan di kayu salib. Kalau kamu mengakui bahwa untuk itu Yesus mati, kamu harus menang. Kita harus menang. Amin. Ini dulu kita pegang. Betul ya? Gak ada yang serius, gak ada yang amin. Ini dulu yang kita pegang. Jadi kalau kita keluar dari tempat ini, kalau kita merasa, waduh, aku kalau kena masalah yang seperti ini, kalau aku diganggu yang seperti ini, aku tidak tahan. Pokok aku dianu sembarang boleh, tapi kalau aku disinggung seperti ini, aku gak tahan. Marah aku, meskipun ini dosa aku sudah tahan. Untuk hal yang semikian itu sudah dilakukan Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib, dan itu sudah dikalahkan. Amin. Ingat ini dulu. Ini satu berkat, ya. Jadi pulang dari tempat ini sudah dapat satu berkat. Harganya berapa ini? Harganya berapa? Coba saya tanya. Harganya berapa ini? Tidak ternilai. Karena untuk hal yang demikian, Kristus mati di kayu salib. Itu Tuhan bayar dengan dirinya yang tidak ternilai harganya. Berapa nilai tubuh Tuhan? Kemuliaannya itu bisa dihargai dengan berapa? Seisi dunia ini tidak ada artinya. Betul ya? Dan itu Tuhan sudah bayar lunas. Amin. Nah, kalau ini dipegang, setan ini sudah mulai gemeter enggak? Nah, ini mulai turun setannya. Setan ini mulai gemeter enggak? Gemeter tuh? Pasti gemetar. Pasti grogi. Karena apa? Waduh, di gereja ini diajarkan sesuatu yang benar-benar diingatkan supaya kita bisa melawan dia, benar enggak? Karena secara psikologi manusia itu terlalu ngomong apa? Terlalu mengasihi diri, benar ya? Waduh, aku kalau dosa-dosa model kayak gini, aku bisa deh. Tapi dosa yang satu ini memang enggak bisa, ini kayak bawaanku gitu loh. Aku kalau sudah kesinggung seperti ini, aku sudah kuat aku. Untuk yang enggak kuat itu loh, Yesus mati untuk kita. Amin. Tapi yang kita bisa atasi, kalau yang pasti sudah kita atasi, buat apa dia mati di kayu salib? Ya, kalau cuma dosa, ya
aku nggak mau mungkin yang mampu kita lakukan gitu ya. Bisa tuh manusia yang tidak percaya kepada Kristus, dia merasa dia bisa melakukannya tuh, bener tuh? Contohnya anak muda itu loh, ngerti maksudnya? Yang merasa, wah aku sudah mengasihi orang tua aku sudah melakukan syariat agama gini, ada satu dosa yang nggak mungkin dia bisa lakukan. Itu dia hanya perlu siapa? Yesus untuk memberikan dalam hidupnya. Amin. Itu bentuknya di dalam setiap individu manusia ini kan macam-macam. Nggak tahu saya, nggak usah ngomong, ngerti? Tapi itu ada dalam kehidupan setiap manusia. Amin. Aku kalau kena ini tidak kuat aku biasanya tidak mampu aku biasanya. Wah kalau kena gini aku tidak tahan. Gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan Yesus untuk supaya kamu menang. Amin. Ya kembali ini sudah. Ya. Ini penting sehingga di dalam kitab Roma itu disebutkan toh, apa yang tidak mampu dilakukan hukum Taurat telah dilakukan Kristus di kayu salib. Ngerti? Jadi apa yang nggak mampu manusia ini lakukan untuk berkuasa melawan kuasa dosa itu telah dilakukan Kristus di kayu salib. Nah, ini diingat dulu secara psikologi di dalam kejiwaan kita. Aku kena dosa yang ini nih, angel aku, wangel, pokoknya sulit aku. Aku nek sudah kayak gini nih, tidak bisa ditahan aku. Semua manusia biasanya pasti kayak gitu ya. Sak sabar-sabare orang ini ya ojo sampai disentuh itu. Sak saleh-salehnya dia ojo disentuh itu. Nek disentuh itu aku tahu. Mesti ngamuk pol. Ya untuk yang ngamuk pol itu dosa itu sudah dibereskan di kayu salib. Diingatkan itu. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi. Di dalam kehidupan kita ini kita ngomong ya semua orang itu merasa bahwa sudah baik, sudah benar, tetapi mereka itu lupa kata-kata di dalam firman Tuhan. Hati-hati, iblis itu licik, benar ya? Cerdik dan licik loh. Cerdik dan licik. Kita ini cerdik mungkin cerdik ya, tapi tidak licik. Tapi kecerdikan kita dibandingkan dengan iblis itu pasti kalah. Buktinya mana? Buktinya kayak kapan? Kalau kecerdikan kita ini gak pegang sama firman Tuhan, sehebat-hebatnya manusia pasti kalah sama iblis. Buktinya kapan? Pertama kali manusia itu loh diciptakan, Adam dan Hawa, itu diciptakan sama Tuhan. Itu pasti Tuhan kasih kecerdikan yang luar biasa toh. Siapa yang bisa kasih nama pohon-pohon? Bukan satu loh. Nama pohon itu mungkin jutaan toh. Binatang itu Tuhan kasih nama, bener gak? Namanya ada sing sama? Enggak ada sing sama. Kenapa kalau babi itu mesti gemuk? Semut itu kecil. Kok gak dibalik ya namanya ya? Pada babi lewat, semut itu. Terus kalau kelihatan semut, babi gitu kan enggak toh? Nah itu nggak tahu kok dia bisa pikir kayak gitu kayak apa. Itu satu kecerdikan. Tetapi kena yang namanya iblis, kecerdikannya bisa ditipu nggak? Ditipu loh. Ditipunya nggak main-main. Ditipunya melalui apa? Firman Tuhan juga. Kamu nggak boleh makan itu, nanti kamu akan seperti Allah. Kena manusia. Ya, kenanya karena apa? Manusia ingin seperti Allah, sombong, tidak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, percaya kepada Yesus, kesombongan ini masih ada nggak dalam diri kita? Masih, yang ngaku cuma 2 orang, yang lainnya enggak. Masih, tanpa kita sadari. Terus pikiran kita mulai enggak terbawa kepada kesombongan itu, tetapi kita netralkan dengan firman Tuhan. Pada saat kita tadi baca, hai istri-istri, hormatilah suamimu dalam keadaan
segala sesuatu, betul toh? Wah, suaminya rasanya kayak apa? Suaminya rasanya kayak apa? Kalau ada istri tidak menghormati. Waduh, ini tidak lakukan firman Tuhan, ini pantas ditempeling ini, bener gak? Padahal ayat yang lainnya pantas dimarahi, pantas diolok, pantas istrinya memang salah, mungkin tidak menghormati, cuman biasanya kalau datang dikasih kopi, dikasih apa gitu, terus lupa gitu, ataupun kopinya agak dingin dikit, agak pahit sedikit gitu, langsung dia tidak menghormati aku, ini patut dimarahi. Padahal dia itu sebenarnya di kantor sudah kena marah toh sama bosnya atau kayak apa, dia nggak berani balas, kalau dibalas kan gajinya turun ya. Kalau marah sama istri kan gajinya nggak turun, bener nggak? Nah ini kesempatan datang di rumah, kena ini setannya ngomong nggak? Waduh, ini pelampiasan ini, gitu tuh. Cuma nggak ngomong kayak gitu, setannya ngomong kayak apa? Kamu itu sebagai suami kerja setengah mati soro-soro, istrimu ini tidak tahu kewajibannya, tidak menghormati, masa datang hawanya hujan kayak gini, dikasih kopi dingin, ini tidak menghormati, ini marah. Ini loh firman Tuhan, istri tidak tahu ini, marah. Wah, bisa marah tidak karu-karuan enggak? Karena pada waktu marah dia lupa. Kalau dia marah, dia ngomongin, kamu itu loh, otakmu kayak babi, misalnya kayak gitu ya. Padahal firman Tuhan itu ngomong, pada waktu kamu marah, pada waktu menyakiti istrimu, kamu seperti menyakiti siapa? Dirimu dewek, kamu ngomong babi ya kamu itu yang babi, kan cuma maksudnya. Yang seneng yang perempuan, ya toh. Berarti nanti tatuk rumah kalau istrinya ngamuk-ngamuk, kau kan kayak babi, ngomong dewe kan babi gitu ya. Saya gak ngajari kayak gitu, ngerti maksudnya? Saya sedang tidak ngajari kayak gitu, bukan firman Tuhan dibuat kecerdikan untuk mengolok-olok kembali, ya, tetapi mengingatkan. Hal ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita mau baca terus tadi di dalam Efesus, itu diteruskan sampai kepada Efesus pasal 6, mulai ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Kita baca terus dulu, nanti saya akan memberikan sebuah penerapan. Khotbahnya hari ini tidak terlalu panjang kok, paling ya 2 jam. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Apa? Berhenti atau koma atau terus? Di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ini setan ini pinter enggak? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Di dalam Tuhannya itu biasanya tetap ada di kepala kita apa hilang? Ada anak enggak taat, ada anak enak nakal apa? Kurang ajar Kak. Taat ini enggak tahu mama sudah kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Di dalam Tuhannya sudah hilang. Ngerti di dalam Tuhannya itu apa sebetulnya? Nanti kita sama-sama belajar ya. Di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Di dalam Tuhannya itu menjadi satu pegangan. Soal ini aja sudah jadi sebuah masalah di dalam kehidupan psikologi kita. Penekannya, setan ini mainnya luar biasa enggak? Orang tua itu selalu menuntut anaknya untuk taat. Betul ya? Karena apa? Ini merupakan haknya orang tua, seperti gitu toh. Anak itu harus taat kepada orang tua, ini haknya orang tua. Berhak untuk menuntut itu enggak? Istri harus taat, ini haknya suami. Istri juga ngomong, suami harus mengasihi aku, ini haknya istri, bener gak? Padahal di dalam Tuhan gak diajari tentang perkataan hak, tetapi kewajiban. Kewajiban itu dengan hak tidak sama. Kalau kewajiban itu apa yang harus dilakukan. Kalau hak itu selalu menuntut. Coba dibaca dengan baik-baik. Hai suami-suami,
kasihilah istrimu. Ngerti maksudnya? Hai istri-istri, hormatilah. Itu kewajiban atau hak? Woi. Tapi kok bisa dibalik? Yang suami ngomong istri harus menghormati, itu haknya suami. Padahal kalimat itu sedang tidak mengajarkan hal yang demikian. Istri-istri, hormatilah suamimu. Itu kewajiban. Ya. Yang suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu kewajiban. Bukan, hai suami-suami, tak kasih tahu istri-istri itu harus menghormati kamu. Itu hak, ngerti? Hai istri-istri, kamu tak kasih tahu ya, suamimu itu harus ya mengasihi kamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Tetapi yang diomong itu kan apa? Hai istri-istri, hormatilah suamimu. Kewajiban. Yang suami itu jangan dibalik, seolah-olah istri itu dituntut harus menghormati. Tapi yang suami itu tuntutannya apa? Dia harus mengasihi istrinya seperti mengasihi diri sendiri. Kewajiban, tidak sedang diajar hak. Ngerti maksudnya ya? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini kewajiban sebagai seorang anak, menghormati, mentaati orang tuanya, karena haruslah demikian kalau kamu jadi anak Tuhan, betul ya? Tapi yang ada kalau kita baca ini rasanya kayak apa? Ini ngomongnya sama anak-anak atau ngomongnya sama orang tuanya, diomong ya anak-anak kamu harus taat sama orang tua. Ketaatan orang tua itu bisa ngawur enggak? Enggak, katanya anaknya baik ini. Setepo bisa ngawur, ngerti maksudnya? Tetapi ketaatan yang anak harus lakukan di dalam Tuhan itu, kalau dia di dalam Tuhan, pasti tidak ngawur ketaatnya. Karena kalau mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesamanya. Betul ya? Sekarang kita baca terus saja dulu sampai ayat yang terusnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah. Nah, ini kan omongannya berarti apa? Yang penting ini berarti tadi taatilah orang tuamu, ini kewajiban sebagai anak atau hak sebagai orang tua? Kewajiban sebagai anak. Setan itu pinter ya. Ngerti ya? Mainnya pinter ya. Twipis tuh kayak gitu, terus kita rasanya ini aku ini anak tidak taat. Wah ini kocok-kocok ini, tapi maka anak kecil sudah tidak boleh, harus turun ini. Nanti setannya masuk di dia, kasihan. Gitu. Ada anak kecil dia mau kelompok kerja sama kelompok belajar sama teman-temannya, ya toh. Padahal serius mau belajar, tapi orang tuanya tahu rasanya salah satu temannya itu sama papanya temennya ini pada geger sama dia gitu loh. Ngerti maksudnya? Gak cocok sama orang temennya temannya anaknya, ya papanya itu gak cocok, mau kumpul itu gak usah kumpul, gak usah pergi sana. Papanya brengsek, mamanya brengsek, padahal anaknya kan gak ikut-ikut tuh. Pokoknya gak usah kumpul. Anaknya, lu Kak Isa apa ini harus belajar? Kamu gak taat sama papa, lihat firman Tuhan. Loh iya apa? Ayatnya masuk ngomong kayak gitu, taat itu. Sering terjadi kayak gitu enggak? Keegoannya itu kan luar biasa toh. Ngerti? Mamanya Nana hujan-hujan tidur. Ya toh. Sekarang tak ngantuk-ngantuk enak-enak itu. Anaknya, "Ma, apa? Lapar ma, kepingin makan ma. Nanti aja besok." Lapar lo ma, nanti aja ta. Kamu itu udah tidak taat, ngamuk-ngamuk lo, pokoknya gitu kok tidak taat gitu loh. Nah ini
Bisa terjadi seperti itu luar biasa. Karena setan itu cerdiknya luar biasa mainnya. Adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Benar ya? Terus, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Amarah di hati anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini penting. Ini penting ayat ini. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kita ini merasa enggak sih? Anak-anak kita ini bisa dibangkitkan amarahnya. Hah? Bisa enggak? Yang ada dalam pikiran kita apa? Ame ngamuk cik cilik ae sapa? Ngamuk-ngamuk, oh, kepingin tahu aku. Hah? Dikira anak itu tidak ada jiwae. Kayak anjing itu, mari jokong-jokong, gak ngurus, mari gitu kan ya diem. Ya anak itu ada jiwanya. Jiwa toronya. Ya, psikologinya anak itu ada. Saya kasih gambaran ya. Anak mulai umur 0 itu berarti mulai, jok 0 lah. Setengah lah, berarti sudah boleh lahir lah. Ya, sampai umur 2 tahun. Dianggap tidak ngerti apa-apa tuh. Pasti bayi, tidur. Dulu saya sama istri saya, untung Bang itu tidak sampai kayak gitu ya. Kita kan pada ketika kan masih muda, saya 20 berapa Bing ya, lupa saya. 21, istri saya 20. Istri saya tidak pernah nganu anak kecil, istri saya ya juga tidak pernah anak kecil. Pertama kali datang dari rumah sakit, Fang ditaruh, kita orang tua tidak mau pakai suster-susteran gaya gitu loh. Gitu, dilayani dewi gitu. Nangis pertama kali, digendong. Saya tidur. Barusan ditaruh, lagi. Disusoni. Barusan ditaruh, lagi. Yang nangis dia. Aku gak bisa tidur, ini apa sih ini? Saya gaya. Tak gendong aku ay. Diem, barusan ditaruh Bang memang ini akal dulu itu taruh. Gitu lagi. 3 kali tak banting loh nek ngewek lagi. Masih kecil loh kan enggak ngerti. Saya ngamuk tonggo sebelah, cim sebelah denger. Sampai dia datang dia yang gendong. Dikira anak bayi itu enggak ngerti. Kalau enggak ngerti ya cobaan ya. Kalau besok punya anak lagi masih bayi, nangis ya. Gendong orang yang enggak kenal tambah nangis enggak. Tapi kalau didekap sama mamai, langsung diem enggak. Dia memang enggak bisa ngomong, tetapi jiwanya itu mulai ngerti. Ngerti maksudnya? Pada waktu dia dimarahi, ngambil susu mulutnya kayak gak bisa bales tuh. Minum. Itu jiwanya dia kayak apa? Gambarannya. Manusia yang dia jumpai setiap hari itu berarti dalam hatinya apa? Manusia itu semua jahat enggak? Jahat. Mulai kecil dia merasa manusia itu jahat. Sehingga sampai dia mulai bertumbuh dewasa, tidak terasa. Kalau tanpa pertolongan Kristus, hatinya mulai kayak apa rasanya? Gak akan percaya sama manusia. Karena dia merasa di dalam hati kecil, paling kecil, semua manusia itu jahat. Ini pelajaran psikologi bener loh anak-anak. Umur 2 tahun sampai 5 tahun itu sangat bahaya. Biasanya kalau umur 2 tahun, 3, 5 tahun itu gelitis enggak? Gelitis-gelitisnya anak. Mau apalagi dulu saya. Umur 5 tahun itu dikasih mama saya mobil-mobilan itu. Saya masih ingat kok. Ada polisi yang ada Serina itu kan dulu mahal itu. Zaman saya itu saya lahir tahun 62 toh. Berarti tahun 70-an lebih dibeli mobil itu mungkin bapak saya harus kerja seminggu dapat mobil itu. Baru dapat. Saya umur itu mungkin sudah umur sekitar 7-8 tahun. Tak beno openg tak protoli sama saya. Mama saya lihat itu cuma ya pakai positif barusan dibeli kok diprotoli.
Papa saya ngomong, eman-emani ini. Terus biar wis. Besok mungkin jadi montir katanya. Saya masih ingat itu. Hati-hati. Sampai hari ini, ya puji Tuhan ya. Tapi berarti ojo sampai marah masih kecil dikasih melihat TV diprotoli ya bahaya. Ya. Saya sering kali kayak gitu. Saya sering kali kalau dikasih update mainan apa waktu kecil saya suka suka merotoli. Tidak bisa dikembalikan tapi saya merotoli terus apa itu sama papa saya dibiarkan, mama saya dibiarkan. Akibatnya apa? Setelah saya sudah tua dan dewasa itu, saya tidak akan putus asa menghadapi situasi apapun juga. Saya ada satu, ya ini sampai saya dilokno sama anak-anak saya katanya saya apa itu? Loh ketawa semua. Katanya terlalu pede atau apa. Ada satu kemauan yang tidak pernah putus. Menghadapi tekanan apapun juga saya merasa ada jalan keluar. Saya harus bisa kreatif apa semua. Kalau anak mulai kecil, mau lakukan ini, tidak boleh. Jangan, gak boleh, jangan, gak boleh. Gak bisa kamu, ojo, tidak boleh ini. Mau pegang ini, jangan nanti gini, jangan ini. Dia dewasanya apa? Pada waktu menghadapi sebuah masalah. Aku gak bisa ini, aku gak bisa ini, aku gak bisa ini. Gak percaya? Karena saya kan ngadepi pegawai kan gak dikit toh, ratusan orang toh. Ada orang yang model kayak gitu. Dikasih tanggung jawab apa? Gak bisa. Gak bisa Pak. Gak berani, gak bisa. Ada yang satunya, bisa Pak, bisa Pak. Menghadapi situasi apa? Bisa Pak. Itu psikologi yang kena di sana. Jadi jangan dianggap enteng ini, hal yang seperti ini. Dan yang lebih bahaya lagi gini. Semuanya itu yang sudah kadungnya gitu bisa dikalahkan, bisa dibereskan, bisa. Amin. Yang seperti gitu akhirnya dia bisa berani, bisa ada satu kekuatan, bisa apa, itu karena karya salib. Amin. Itu akibat dosa terjadi seperti itu semuanya ya. Dan ini Tuhan itu begitu baik. Dia ngajar kepada kita. Betul loh. Umat Israel keluar dari Mesir, setelah keluar mau masuk di dalam orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Diingatkan sama Allah pada waktu itu. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 14. Apakah yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini betul-betul gak main-main toh. Firman Tuhan ini berlaku gak mulai dari kejadian sampai Wahyu sampai sekarang ini tetap berlaku gak? Berlaku. Bahkan menghilangkan satu iota aja terkutuk kamu. Bener gak? Ini berlaku, perhatikan betul-betul. Terus dia ngomong apa? Coba ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini harus diceritakan karya Tuhan di dalam kehidupan seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan. Diceritakan kepadanya apa yang Tuhan lakukan. Coba kita lihat. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini kata-kata ini apa? Harus ada di dalam setiap sepak kerja kita. Dahi itu berbicara di dalam alam pikiran kita. Harus itu nomor satu Tuhan. Terus apa? Coba. Terus kau menuliskannya pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Setiap rumah anak-anak Tuhan itu harus mencerminkan Kristus. Ya, nanti saya jelaskan. Terus ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, jadi janji Allah pasti ditepati. Ya. Terus kalau dia ngomong lagi ayat yang 11-nya apa? Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Itu semua darah karya Allah. Jadi yang diajarkan apa? Segala sesuatu yang kau miliki
Berkat itu semuanya dari Allah. Itu harus diajarkan kepada anak kita. Tapi yang terjadi apa? Secara psikologi bahayanya di mana? Banyak sekali saya lihat ya, kalau beberapa orang konseling, ya di gereja sini ini aman-aman baik semua lah, nggak adanya konseling ya. Tak anggap semua sudah baik luar biasa. Tetapi di luar banyak sekali permasalahan. Yang namanya anak, yang namanya suami istri. Suami istri bisa bertengkar yang seperti saya ngomong berbicara tentang hak. Itu gara-gara pada waktu masih kecil. Apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan sekarang? Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan kepada terhadap anak-anak kita? Apakah kita menceritakan tentang karya Allah dalam kehidupan hidup kita kepada anak-anak kita setiap hari? Atau yang mungkin belum punya anak, kita bercerita sama suami istri tentang, woi betapa baiknya Tuhan hari ini bekerja dalam hidupku. Pernah? Atau yang diomong apa? Waduh, tadi aku ketemu bosnya baik sama aku dan aku gaji dinaik. No, ya puji Tuhan, sekali-sekali ngomong gitu enggak apa-apa, betul ya? Tetapi kalau setiap hari yang diomongnya itu Tuhannya di mana? Kalau kita sering ngomong dia sahabatku, dia kekasih jiwaku, itu kan perlu di-sharekan kepada orang lain toh. Wih Tuhan, itu kan dia selalu hadir dalam hidup kita toh. Kita pernah ngomong sama orang yang kita kasih juga di dalam keluarga kita, anak kita, waduh tadi papa hari ini kerja, Tuhan baik loh, apa dapat ini, atau yang kita ngomong apa? Kamu ya, tak kasih tahu ya, kamu sekolah sing pinter, papa ini kerja setengah mati, banting tulang, buat kamu, nek gak buat kamu, buat siapa lagi? Kamu nek kerja tak bener-bener awas kamu ya. Anaknya kena kayak gitu itu kayak apa rasanya? Baca tadi di Efesus itu loh. Hatinya kayak apa? Hatinya ngomong, oh ya Pak, aku ya Pak, aku enggak berani Pak, aku mau sungguh-sungguh belajar, aku sakno Pak. Atau hatinya mulai ngomong apa? Ya, sakno, tadi tak bales. Aku nek sudah punya duit. Aku nek sudah gede, aku bisa cari duit. Dia langsung tingkahnya seperti itu juga enggak? Sama orang tuanya. Hah? Sekarang banyak enggak orang tua yang hidupnya sendirian. Sendirian, kasih rumah bagus, kasih pembantu timah, dicukupi semua, terus anaknya sudah merasa apa? Sudah berbakti enggak? Sudah melakukan sesuatu yang seperti bapaknya lakukan kepada dia apa enggak? Woi, sudah enggak? Oh bapaknya ngomongnya kayak gitu toh. Papa ini loh sama mama kerja sudah benar-benar setengah mati untuk kamu, banting tulang, banting apapun juga untuk kamu. Ngerti apa? Anaknya ngerti enggak? Oh papa, ya tak balas besok. Aku sekarang sudah tua, aku sudah dewasa, aku kerja banting tulang, bener toh? Pak, menengok loh ya di rumah. Ya, aku banting tulang kayak papa mama lo. Bener gak? Wis tak kayak suster, tak kayak kurang opo kon. Loh jangan mendelik saya semua loh. Tuhannya di mana? Nanti dek mamanya sedikit ngomel, aku ini lho kayak apa sih kayak gini? Cerewet aja wis dikei sembarang, aku setengah mati lho. Kenapa bisa kayak gitu? Egoisnya keluar tadi di Timotius, betul dah? Egoisnya keluar, apanya keluar, semuanya keluar. Itu terjadi karena apa? Dunia makin hari makin jahat, betul ya? Jahatnya karena apa? Dosa gak dikalahkan. Dosanya terus berkarya. Luar biasa dosa itu. Dosa itu multi dia.
Dia bisa puter-puter, anaknya seperti itu toh. Anaknya mulai seperti itu toh. Anaknya yang laki kena kayak gitu, yang perempuan kena kayak gitu, bener ya? Nah, pada waktu kerja, suami istri langsung ngomong, pikirannya kayak apa? Kamu itu ya kerja sing betul, kamu kerja sing baik. Seperti papa ini loh, sudah seperti ini untuk kamu. Semuanya untuk kamu seperti ini. Anaknya langsung hitungan ini kayak apa? Oh, yang bisa membuat dia baik, enak, yang bisa membuat dia hidupnya bisa mapan, bisa apa yang bisa menjadi keinginannya semua bisa tercapai itu karena apa? Papanya kerja dan yang terutama yang bisa membuat dia itu semua apa? Duit. Jadi semua yang bisa membuat dia bahagia, yang bisa membuat dia senang itu duit, dan itu akan dikejar setengah mati sama papanya. Pada waktu hari Minggu ke gereja dikatakan toh tadi, sesungguhnya mereka beribadah tetapi hakikatnya mereka tidak mengakui atas apa? Kekuatannya, ngerti maksudnya? Tidak mengakui atas kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Beribadah di gereja nyanyi mungkin paling nomor satu nangis sih. Tuhan, luar biasa kamu, kau berkati aku. Aku sampai banyak, aku sampai bisa membuat anakku gini. Pada waktu di gereja dia ngomongin perorangan ngomong kayak gitu, betul nggak? Tapi pada waktu ngomong sama anaknya, papa ini kerja setengah mati loh. Mama ini loh, terus dimasak no kamu itu setengah mati. Pagi bangun pagi sudah kayak ini semuanya. Gak terima kasih kamu itu. Soro loh mama ini. Kelihatannya secara manusia betul enggak? Betul semuanya, tapi akibatnya kayak apa? Coba kita kembalikan di dalam Efesus tadi. Sekarang kita mau belajar itu. Mau berjalan di dalam tulisannya 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, atau akibatnya nanti seperti 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 toh, kalau kita tidak mau menjalankan yang seperti yang diajarkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Kalau kita tidak mau melakukan ini, akibatnya seperti 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Benar gak? Coba kita lihat dulu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukarnya ini bukan karena bicara tentang duit, bukan nanti harga beras akan mahal, masa sukarnya ya toh. Nanti cuaca akan tidak karu-karuan seperti sekarang, setiap hujan, setiap panas, tidak karu-karuan. Enggak loh, itu tapi kan orang suka ngomong kayak gitu toh. Masa sukar itu sekarang Indomie aja harganya berapa, ya toh? Apa? Enggak, dia tidak ngomong kayak gitu. Masa sukarnya itu apa? Coba kita lihat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini jelas, ngerti kenapa jadi hamba uang? Karena yang diajarkan mulai bayi bukan tentang siapa itu Allah, tapi yang diajarkan uang itu yang akan membuat segala sesuatunya menjadi berjalan dengan lancar. Ngerti maksudnya? Sehingga mulai kecil sudah dimasuk install seperti itu. Si kecil ini mengutamakan Tuhan atau mengutamakan uang dalam hidupnya? Uang. Lagi-lagi uang, lagunya siapa itu? Betul tak? Semuanya seperti itu. Penekannya seperti itu karena apa ya, mulai kecil bapaknya sendiri ya tanpa sadar ngajarnya kan kayak gitu toh. Papa ini kerja setengah mati. Anaknya langsung mikir, oh Tuhannya enggak ada ini yang bisa jadi uang ini karena papanya kerjanya setengah mati. Tuhannya enggak perlu, ngerti maksudnya? Kamu harus rajin kerja, kamu harus rajin belajar. Padahal yang betul, kalau kamu anak Tuhan,
Kamu harus belajar, bekerja dengan baik supaya nama Tuhan dimuliakan, betul loh? Tapi yang ada dalam benaknya apa? Wis keliru kabeh enggak? Pemahaman tentang Allahnya yang harus dimasukkan kepada anaknya di dalam kitab Ulangan. Ajarkanlah siapakah aku ini. Yang kita ajarkan apa? Di sekolah minggu pun juga diajar salah. Ayo, anak-anak harus yang pandai, harus yang benar, harus betul-betul rajin. Nanti kalau rajin Tuhan kasih hadiah. Ayo anak-anak, tidak boleh nakal. Nek nakal nanti Tuhan tidak ngasih hadiah. Atau yang ngomong, ayo anak-anak, kalau kamu memang anak Tuhan, harus belajar yang baik, supaya melalui kamu nanti Tuhan dimuliakan. Oh, tidak perlu ngomong kayak gitu, tidak ngerti. Lebih baik ditakuti. Nek kamu tidak mau nurut, nanti Tuhan tidak kamu kasih apa-apa loh ya. Lu Tuhannya Tuhan model apa itu? Nek kamu nurut nanti Tuhan kasih. Tidak boleh nakal. Nanti Tuhan tidak mau kamu meminta apa tidak dikasih. Masa saya ngajari kayak gitu sih guru sekolah minggu? Ya tenang nakal terus ya. Nanti sama Tuhan dicewer kamu, apa no kamu, gini no kamu. Tuhan ini diancam-ancam dan jadi sebuah ancaman. Kalau sudah seperti itu akhirnya anaknya kecil kan nggak ngerti toh. Tuhan ini jahat ya. Karena tidak dijelaskan, kena gitunya apa? Ini bahaya sekali loh, tidak terasa loh. Iblis itu mainnya kan luar biasa toh. Waduh, dia bisa manuver yang macam-macam tanpa kita sadari. Otak kita ini sudah mulai dicuci sama dia. Akhirnya akibatnya kayak apa? Padahal, semua orang tua ajarkanlah, ingatkanlah tentang aku. Ini kalau Tuhan itu ngomong apa sih sama, kalau tak buat gambarannya ya, dia mau ngomong sifat-sifat Tuhan, aku loh yang mengeluarkan kamu dari Mesir, kamu itu tidak bisa apa-apa, aku sih bawa kamu. Kamu bisa punya ini semuanya, punya rumah, punya ladang, itu aku loh, bukan kamu loh. Terus kita batang, enggak aku yang kerja. Ya gendeng kita, bodoh kita. Itu gambaran-gambaran yang harus kita jelaskan kepada anak kita. Kalau dia dikenalkan Tuhan dengan baik, diajarkan Tuhan itu tidak seperti itu, Tuhan seperti ini. Wah, di bumi seperti di surga nanti keluarga itu. Betul enggak? Kalau enggak kayak apa? Neraka. Kan maksudnya? Ya. Uang mereka akan membual, menyombongkan diri, sombong semua enggak? Enggak sombong, nyombong lah, ngerti maksudnya? Anaknya sekarang sudah duitnya banyak, sudah sebarang banyak, nggak ada orang tua, ya, mau minta apa, tak kasih, bis. Mau apa, bis, ini, bis kon seneng wae, ya gitu. Aku sekarang duit gua, sombong semuanya. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jelas sekali. Dan ini kalau nggak hati-hati, ini bahaya luar biasa ya. Sehingga dia nulis kepada jemaat di Efesus, dinasihatin keluarga-keluarga ini. Pasal 5, coba sekarang kepada Pak, bedah pelan-pelan ya. Ayat yang ke-22, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan karena apa? Karena apa? Karena apa? Ditanya ini kita tidak ngerti. Terus kita tunjuknya sama suami, harus suami seperti kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan ya tidak ngerti, terus kayak opo gitu loh. Kita tunduk kepada Tuhan karena apa? Dia yang ngasih ya aku bisa makan, aku bisa ini karena dia. Loh Tuhan masuk kayak gitu tok, kita mau tunduk sama Tuhan kayak gitu. Sekarang pertanyaan saya, kalau cuma karena itu tok, orang ateis itu loh, tidak tunduk sama Tuhan tetap dikasih enggak? Kasih toh. Jadi tunduk sama Tuhan itu yang dimaksud tunduk kepada Tuhan itu artinya apa? Tunduk itu bukan
Delengkep gini bukan, tapi betul-betul kita menghormati, mengasihi, menghormati, menjagai, melakukan segala sesuatu pada. Karena apa? Dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Dia sudah memberikan, kalau sekarang zamannya kita Kristus sudah hadir dalam hidup ini, dia sudah mati untuk kita loh. Mati untuk kita untuk apa? Untuk tadi yang saya awal kita bicara itu loh. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hadapi, yaitu apa? Dosa. Dosa yang kayak apa sih? Pada waktu saya ngomong dosa yang kayak apa sih? Kita mulai bingung, dosa yang kayak apa sih? Dosa yang tadi aku jelaskan itu loh. Sesuatunya kalau kita merasakan bahwa ini loh, ini yang ganggu aku. Aku tahu ini tidak baik dalam hidupku. Tapi kalau aku kena yang seperti ini, aku gak mampu, aku bisa ngelawan. Itu sudah dilakukan Kristus di kayu salib, kamu pasti mampu. Amin? Caranya cuma kayak apa? Ingat ini loh. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Pada waktu kita ngomong kayak gitu, segala kuasa dosa itu keok-keok. Ngerti maksudnya? Saya masih sangat-sangat terkesan sekali pada waktu ilustrasi yang saya berikan, seorang yang memberi memiliki panti asuhan, yang dia berdoa untuk supaya dapat uang untuk bisa mencukupi panti asuhannya. Pada waktu orang mau memberikan, ini bukan cerita, ini cerita sesungguhnya, kenyataan ini, ya, memberikan uang yang sedemikian banyaknya, dan uang itu untuk bunganya saja bisa dipakai untuk membiayai panti asuhannya, tetapi dia tolak karena satu hal. Dia merasakan kalau ini aku terima, hubunganku dengan Tuhan ini akan terganggu. Karena apa? Selama ini dia bergumul, dia berdoa, dan Tuhan setiap bulan menjawab dan memberikan. Itu sesuatu lebih indah daripada yang dia miliki. Itu cerita itu tanpa dihayati dengan benar, tanpa merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan merasakan betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari sebetulnya setiap orang itu memiliki hal yang demikian enggak dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dia jauh lebih berharga, dia jauh lebih mahal dari segala sesuatu yang kita miliki. Amin. Seperti seorang yang memiliki panti asuhan itu loh. Itu kan pergumulannya dia luar biasa bertahun-tahun. Jika itu dia terima rasanya happy, bebas, betul loh. Tetapi sesungguhnya yang dia menjadi bebas, menjadi sejahtera, menjadi luar biasa itu dia tahu hanya saat dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Apakah ini ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Kalau ini belum ada, jangan harap kita bisa melawan kuasa dosa. Kaiso, pakai kekuatan diri sendiri. Ada wista. Semua agama sudah nyoba enggak? Sudah nyoba enggak? Nyoba. Bener enggak? Mau puasa 30 hari, mau puasa 1 tahun lah. Sudah pernah tak cerita itu? Ada orang yang gagal cinta, mau ngilang perasaan cintanya sama si A di Medan, dia datang di Surabaya, saya disuruh antar ke Trawas, ada tempat ruangan 1 ajarannya mereka masuk di sana dan berdoa 3 hari. Setelah itu dia telepon, wis jemputan aku, wis tenang, tak jemput, baru masuk di mobil tak ingatkan, kan gak ditelepon pacarmu. Lu kok diingatkan lagi ya apa sih? Sampai Juanda, saya ngomong sama teman saya, nanti hati-hati loh di sana dijemput pacarmu ya Pak. Aduh kayak gini, sampai sana sudah telepon, gak kuat aku. Nggak bisa. Yang mampu membebaskan kita dari sebuah tekanan secara apapun juga hanya Kristus. Kalau enggak, pocoknya cuma di mana? Penyesalan. Penyesalan akibatnya apa? Ya membunuh diri seperti Yudas. Tapi kalau pertobatan itu lain. Mengingat karya Kristus yang sudah mati bagi dia, yang sudah memberikan hidup bagi dia. Dia benar-benar bertobat, dia minta ampun. Yang terjadi seperti Petrus. Itu kuasa ilahi yang terjadi dalam diri Petrus sehingga dia bisa menang itu. Nah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti
kepada Tuhan. Kalau kita mulai kenal, kalau kita tahu tunduk kepada Tuhan kayak apa, ya, tunduk kepada Tuhan karena apa? Kita menghormati, ya, kita menjagai supaya nama suaminya tidak sampai tercemar. Kita jaga itu semua seperti kita kepada Tuhan. Dan si suami juga melakukan yang sama toh terhadap istrinya. Segala sesuatu yang dia lakukan semua, jangan sampai istrinya mengalami satu hal yang gak enak, gak baik, gak benar. Seperti juga yang dia rasakan dalam hidupnya. Tubuhnya dikatakan seperti gitu. Itu paling penekanan yang paling luar biasa. Kalau hal ini terjadi di dalam hubungan suami istri, luar biasa. Kalau enggak, wis ta, sak hebat-hebatnya kayak apa kita, sak teguh-teguhnya kita beribadah tanpa penghayatan ini dengan baik, enggak bisa. Karena mulai kecil kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang namanya dosa. Pasti yang terjadi apa? Kita menjerit dengan apa? Hakku apa? Hakku apa? Lupa kewajibanku apa? Kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata seperti kepada Tuhan ini perlu gereja ngajar. Ngerti maksudnya? Tuhan yang kayak apa? Tuhan yang kayak apa? Tuhan yang bagaimana? Persepsi ini tidak boleh sembarangan kita buat sendiri. Kita buat gambaran Tuhan sesuai dengan pikiran kita, rusak. Kita harus mengerti, tunduk kepada Tuhan, Tuhan yang bagaimana? Yang diajarkan sesuai dengan pernyataan diri Tuhan sendiri, Allah sendiri melalui firman Tuhan. Kita bisa kenal Tuhan bukan dengan pikiran kita, gak mampu pikiran kita bisa mengenal Dia. Kalau dia tidak mau mengenalkan dirinya, cara dia mengenalkan dirinya melalui apa? Firman Tuhan. Oleh karena itu di dalam kitab Ulangan diajarkan toh, akulah Allah yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Dikenal toh? Akulah Allah yang memberi kamu rumah. Akulah yang benar. Itu berbicara tentang Allah yang berkuasa dulu. Padahal akulah Allah yang mengeluarkan kau dari Mesir. Mosok cuma gitu tok ceritane. Orang Israel itu keluar dari Mesir, tangan Allah bekerjanya melalui apa saja? Ini tidak ingat iki, tak kuwetak jemaat Efrata. Melalui apa saja? Itulah. Melalui cara tangan Tuhan, melalui Musa. Melalui nenek moyang, Musa ini turunan dari siapa? Terus diajarkan terus enggak itu? Itu harus diajarkan, dibuat mengerti. Sehingga kalau kita mulai mengerti cerita Adam dan Hawa turun ini semua, Allah bekerja, Allah berkarya mulai siapa? Manusia yang berdosa, dia yang mendatangi manusia, dia yang memberikan penutup tubuhnya, dia yang berjanji melalui turunan perempuan, dan dia berkarya melalui siapa lagi? Abraham dipanggil dan janjinya kepada Abraham, dia Allah yang berkuasa, janjinya tetap ditepati, meskipun Sarah sudah umur seperti ini mati, tetap Tuhan berjalan. Wah, kalau kita ngerti itu semuanya, itu Tuhan yang betul, amin. Sudah diajarkan itu sama anaknya. Tidak cilik, tidak ngerti, percuma. Terus kapan mau ngajar ya? Sebetulnya bukan cilik tidak ngerti percuma, kamu sendiri tidak ngerti. Jika gak bisa ngomong, yang diajarkan ngawur. Padahal ini penting enggak? Kita Ulangan tadi itu ngomong, perhatikan dengan sungguh-sungguh, kenalkan Tuhan dengan baik. Gereja mengenalkan Tuhan. Harusnya seperti itu. Firman Tuhan itu untuk mengenalkan siapa Tuhan. Kalau itu ada dalam diri setiap anak Tuhan, weh, sing paling enteng itu siapa? Pendeta, ngerti? Mau kawin, sudah ngerti toh, gampang toh, betul ya? Dipanggil gini gitu, beres, ngerti ya? Mau gegeran, mau donole gini ke Tuhan, gak jadi, bener gak? Karena apa? Sudah ngerti
akan keadaan dirinya. Kalau ngerti Tuhan otomatis ngerti diri kita enggak? Ngerti diri kita, enggak ngerti Tuhan mau ngerti diri kita. Enggak mungkin selalu kita bandingkan diri kita dengan orang. Ya tetap kita unggul. Coba bandingkan kita dengan Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini aja Efesus pasal 5 ayat 22 ini kalau dipikirkan dengan benar-benar kepada Tuhan, betul-betul ngerti Tuhan enggak? Jangan baca yang lainnya. Kalau mau eksposisi betul-betul seperti kepada Tuhan, Tuhan yang modelnya kayak apa? Kamu bisa kenal Tuhan dari mana? Kayak apa Tuhan itu? Macam-macam orang ngomong itu. Padahal jelas dong, betul dong? Di kitab Ulangan, akulah ini, akulah ini, akulah ini, aku yang seperti ini, aku seperti ini, aku yang membawa kamu, aku yang setia, aku yang selalu berdaulat, aku yang mengetahui segala bebanmu. Betul enggak? Aku yang tidak pernah ingkari janji, aku itu sifat-sifat Tuhan gitu loh. Yang diingat cuma mujizat Tuhan, air jadi darah. Dia lakukan itu untuk apa? Menyatakan dia berkuasa atas alam semesta. Amin. Itu diajarkan, itu loh Allah berkuasa. Allah mengasihi bangsa Israel. Mengasihi luar biasa. Bangsa Israel pengkhianat. Bangsa Israel yang digambarkan seperti seorang pelacur. Tetapi Allah tetap mau mendekati. Kasih Allah tidak berubah. Amin. Itu diajarkan. Allah Maha tahu. 400 tahun bangsa Israel di Mesir. Allah tahu apa yang terjadi, betul gak? Aku mengetahui segala bebanmu. Aku mengetahui, Allah tahu. Allah adil dalam kehidupan ini. Jelas sekali, manusia yang berdosa harus dihukum melalui dirinya sendiri. Dia mau menjadi manusia untuk menerima hukuman itu. Itu kapan dia mulai ngomong? Mulai kitab Kejadian itu loh. Ini loh, melalui keturunanmu seorang perempuan nanti akan lahir penolong, juru selamat. Itu karena apa? Allah membuat itu karena keadilannya. Dia harus jadi manusia untuk menerima tebus hidup kita. Amin. Itu ceritamu semua. Suamimu seperti kepada Tuhan. Iya. Tuhan kan memberi aku duit. Segala sesuatu berkat dari Tuhan. Amin. Dan aku tunduk sama suamiku kalau suamiku bisa ngasih duit. Nek bayarannya akeh tak tunduk. Bayarannya titik. Yo gak kayak Tuhan kamu. Aku sing bayari kon kok saiki. Wah, tak cokot ae kupingmu. Bener gak? Sesuatu yang salah, sesuatu yang gak bener itu. Tunduk kepada Tuhan itu bukan seperti itu. Menghormati karena segala sesuatunya. Wah, ini berbahagialah suami yang memiliki istri yang mengerti tentang hal ini dengan baik. Amin. Yang amin, yang perempuan, yang laki gak. Karena saya melihat ya, ada satu keluarga yang suaminya ini betul-betul kepalanya pusing. Konseling sama saya, karena apa? Gajinya kalau telat 1 hari, itu dia gak dijak ngomong sak minggu. Serius ini. Jadi pada waktu gajian itu dia ngomong sama saya, ojo sampai telat loh, enggak dianggap sak minggu. Kon iki duwe istri pon duwe lentenir. Serius bisa kayak gitu loh. Karena ditanyai saya selidiki karena apa? Mamanya istrinya itu sama papanya juga kayak gitu. Kalau gajinya mundur, mamanya enggak mau tidur sama papanya seminggu. Pisah. Serem enggak? Ya, kita bukan kayak gitu ya. Ayo kita teruskan. Selesai, nanti aku dilokno lagi kelamaan. Ayo, karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang mau menyelamatkan tubuh. Ini kan sedikit gambaran semua tuh. Yang tadi saya ngomongkan ini semuanya, dan nanti sampai suami harus istri harus tunduk sama suami, karena ini tadi yang saya bicarakan itu semua
Gambaran semua ini berbicara di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Intinya di sana. Ya. Baru nanti kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu. Jangan membagikan amarah kepada anakmu. Kita ngerti toh? Kalau nasihati anak jangan ngomong kayak gitu. Papa ini sudah setengah mati loh. Kamu ini anaknya dedem enggak nanti itu. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi nak, kita ini sudah diberkati sama Tuhan. Papa bekerja. Kalau tidak ada Tuhan, tak mungkin Bapak bisa seperti ini. Kalau sekarang ada duit seperti ini, bisa menjadi berkat bagi kamu. Ojo disia-siakan berkat Tuhan. Amin. Ingatlah Tuhan nak, Dia baik. Kalau nggak ada Tuhan, Papa nggak bisa seperti ini. Ingat Tuhan. Anak itu langsung kayak apa? Berterima kasih sama siapa? Tuhan. Ngerti? Kalau sudah dia berterima kasih sama Tuhan, dari kenal Tuhan, dijaga papanya, enggak dijaga papanya, dia tetap setia sama Tuhan enggak? Dia tetap menjaga hidupnya enggak? Tetap. Kalau enggak, kalau dia lebih gede sama bapaknya, dia udah mulai punya segala sesuatu melebihi bapaknya, yang dia takutnya siapa lagi? Tidak ada. Yang dia takutnya cuma kalau dia enggak punya duit. Oleh karena itu, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di dalam ulangan tadi itu, jangan sampai kamu menyembah kepada ilah lain. Allah itu penyemburu. Artinya apa? Jangan sampai kita terkontaminasi dengan bangsa lain yang nggak punya Allah yang benar itu, sehingga hidupnya hancur semuanya. Nah, kita punya Allah mulai hari ini. Firman Tuhan mengingatkan. Ya. Jadi suami istri atau yang sudah punya anak, ingatkan Tuhan terus dalam hidupmu, maka engkau akan bahagia. Kebahagiaan itu bukan tergantung dari berapa jumlah anaknya dalam satu keluarga. Saya ingatkan ya, kebahagiaan itu yang terutama saat dikatakan, oh jangan sampai lupa ini, 2 menjadi 1 daging. Ngerti ya? Coba dibuka ayatnya. Bentar, terakhir ini tidak boleh lepas ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, terus 32. Baca terus. Rahasia ini besar. Menjadi satu daging itu agama lain nggak bisa, Bang. Ngerti maksudnya? Gak mungkin bisa. Ya, gak mungkin bisa, sehingga mereka boleh talak 1, talak 2, talak piro, paling talak-talakan, gak ngerti aku. Terus habis gitu istrinya boleh 1 sampai yang ini lagi viral itu Sultan itu katanya ya. Istrinya 39, buang enggak, dia ketawa-ketawa, lucu itu. Ya, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ngerti maksudnya? Hubungan Kristus dan jemaat itu seperti apa? Kita ini menjadi satu dengan Dia dalam satu pengertian Allah ada di dalam hidup kita. Melalui kuasa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Kita menjadi satu ini apa? Kamu suami istri yang dulunya 2 pribadi, ya, sekarang menjadi satu. Itu disatukan dalam pribadi Kristus. Yang 2 ini bisa menjadi satu, itu artinya apa? Satu visi untuk memuliakan Dia. Amin. Dalam hidupmu. Jangan porno gitu loh. 2 menjadi satu itu satu visi untuk memuliakan Dia. Caranya itu hanya satu, melalui apa? Kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu harus satu roh. Di luar Kristen nggak bisa seperti itu, karena mereka tidak disertai dengan kuasa Roh Kudus. Roh Allah tidak ada dalam dirinya. Masing-masing pasti egois, gak akan tunduk di hadapan kuasa Roh Allah. Amin. Kalau kita anak Allah, Roh Allah diberikan bagi setiap anak Tuhan, enggak? Yang dulunya suaminya aneh, wah ngamuan gini, yang dulunya istrinya diem, mereka bisa menjadi satu, bisa baik, bisa sejahtera terus, itu karena karya Roh Kudus. Satu dengan lain saling mengasihi. Amin. Wah, itu karya Tuhan yang luar biasa. Ngerti ya? Rahasia ini besar.
Besar kenapa? Tidak ada di dalam agama lain. Hanya di dalam Kristus. Barang siapa orang percaya, saat itu juga Roh Kudus diberikan. Karya Roh Kudus hadir dalam diri suami istri. Melalui apa? Kuasanya. Yang dua menjadi satu roh di dalam Tuhan. Amin. Ya. Terus ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suamimu. Itu akan mampu terjadi dalam kehidupan anak Tuhan karena sudah memiliki satu roh di dalam Kristus. Amin, firman Tuhan. Sehingga lagu ini, Aku Perlu Kau Yesus, ini benar-benar kita mengerti